semua syirik-syirik. Ziarah kubur syirik. Saya bilang ziarah kubur kalau faham ilmunya tak syirik. Tapi hari-hari kau makan, kau minum, punya keyakinan Allah yang menghilangkan haus, punya keyakinan air menghilangkan haus, makanan yang mengenyangkan, syirik lebih dahsyat dari ziarah kubur. Kendaraan berulang-ulang serta boleh bertentangan atau sebaliknya, dan salah satu dari keduanya tidak memberi bekas atau pengaruh kepada yang lain sama sekali. Hukum adat dibagi menjadi 4. Pertama, sebab ada makan. Kedua, Adam dengan Adam tiada kenyang sebab tiada makan. Ketiga, Tahiba bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibadalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Subuh ini kita bicara hukum adat. Ya, kemarin hukum syar'i, ya, atau hukum syariat. Wal hukmul 'adi, dan hukum adat. Ya, hukum adat itu apa definisinya? Ingat jemaah, adat di sini bukan kultur budaya, bukan. Hukum adat ini dalam ilmu tauhid hukum sehari-hari. Ya, hukum sehari-hari. Ya, seperti minum. Ya, antara minum hilang haus, minum lagi hilang haus, itu hukum adat namanya sehari-hari. Makan kenyang, itu hukum adat. Ya. Nah, mari kita lihat definisinya ini ya. Wal hukmul 'adi, hukum adat adalah huwa isbatu rabti, dia adalah ikatan baina amrin wa amrin, satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Berarti ada dua pekerjaan yang berkaitan, wujudan aw adaman, ada dan tiadanya dua pekerjaan itu. Ya. Biwasitati takarruri, dengan perantaraan berulang-ulang. Itu hukum adat begitu. Ya, beda dengan hukum akal. Hukum akal tak pakai berulang-ulang. Apa yang dipandang, akal langsung menetapkan. Tapi kalau hukum adat ini dia perlu berulang-ulang. Ya. Namun dikatakan ma'asihati takhallub, ya, ma'asihati takhallub, sah juga sebaliknya. Ya. Sah juga sebaliknya. Wa adami ta'thiri ahadihima fil akharil battah, dan ia tidak memberi pengaruh, ya, keduanya tidak memberi pengaruh kepada yang lain sama sekali. Kita ambil contoh tadi, minum. Ya, minum. Minum ini dengan hilang haus, ikatan dua pekerjaan. Minum, hilang haus. Minum,
hilang haus. Nah, wujudan aw adaman biwasitati takarruri, ada dan tiadanya dengan minum tadi itu hilang rasa haus, ataupun tidak hilang rasa haus dengan perantaraan berulang-ulang. Kan berulang-ulang, minum hilang haus, minum hilang haus, minum hilang haus, atau berulang-ulang. Dijadikanlah hukum adat. Hukum adat. Namun dikatakan ma'ashati takhalluq, bisa juga artinya sah terjadi kebalikannya. Minum tak hilang haus. Bisa. Minum lagi, belum hilang haus, minum lagi. Nah, dia bilang apa? Ma'a adami ta'thir ahadihima fil akharil batta, dan ia tidak memberi pengaruh sama sekali. Air itu tidak ada pengaruh sama sekali menghilangkan haus. Dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, yang menghilangkan haus itu hanya Allah. Nah, makanya orang minum bervariasi. Ada setengah gelas hilang haus, ada yang 1 gelas baru hilang haus, ada yang 2 gelas. Kalau air itu menghilangkan haus, berarti minum segelas semuanya atau setengah gelas semuanya hilang haus. Ternyata tidak ada yang sama. Ya, apalagi kata Nabi SAW, orang yang mau meninggal, yang maksiat itu, yang tidak ibadah, tak menjaga salat, itu meninggal dalam keadaan haus yang amat sangat. Sampai diberi perumpamaan oleh Nabi ini, air 1 lautan dimasukkan ke mulutnya tak hilang haus. Jadi rasa haus itu bukan air. Ya, rasa haus itu yang menghilangkan hanya. Jadi sekarang jamaah ni, tatkala memandang air putih, minum, ada keyakinan di hati airlah yang menghilangkan haus, syirik. Ini ilmu akidah ni, sehari-hari ni. Ya. Jadi terbetik di hati air yang menghilangkan haus, syirik. Jelas ni? Sekarang boleh nerapkan di rumah. Sekarang minum jangan lagi punya keyakinan air yang menghilangkan haus. Ini orang syirik-syirik. Ziarah kubur syirik. Saya bilang ziarah kubur kalau paham ilmunya tak syirik. Tapi hari-hari kau makan, kau minum, punya keyakinan Allah yang menghilangkan haus, punya keyakinan air menghilangkan haus, makanan yang mengenyangkan, syirik lebih dahsyat dari ziarah kubur. Ya, lebih dahsyat dari ziarah kubur. Ziarah kubur kita baca doa. Kalaupun ada tawassul, minta kepada siapa? Kepada Allah. Sahabat bertawassul, Isfa'lah ya Allah bin nabika Muhammadin. Tolonglah kami ya Allah dengan berkah Nabi-Mu. Minta sama Allah berkah Nabi, tak syirik kalau paham ilmunya. Tapi ini makan minum sehari-hari kita alami, terbetik di hati, makanan yang mengenyangkan, air yang menghilangkan haus, lebih dahsyat daripada ziarah kubur. Orang ziarah kubur tak menyembah kubur. Dia tahu mana Tuhan, mana bukan. Coba tanya orang ziarah kubur tu. Dia anggap tu orang dalam kubur tu Tuhan, atau bisa memberi. Dan ziarah kubur dianjurkan oleh Nabi SAW.
Tapi fitnah sekarang, orang ziarah dibilangnya menyembah kubur. Na'udzubillah. Kejam. Padahal dia menuduh Nabi menyembah kubur. Kerana Nabi hampir tiap malam Nabi pergi ke Baqi mendoakan para syuhada yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ini tauhid ni mau jeli betul. Ya, mau jeli betul tauhid ini. Dalam makan minum kita bisa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh apa lagi? Berobat. Ini hati-hati berobat ni. Antara obat dengan kesembuhan, ini dua kerjaannya. Minum obat sembuh. Minum obat sembuh. Minum obat lagi sembuh. Berulang-ulang. Hukum adat. Nah, adanya minum obat dan kesembuhan itu berulang-ulang, maka dihukumkan hukum adat. Tapi sah kebalikannya, minum obat tak sembuh. Ayo, pernah tak tu? Minum obat ini tak sembuh, pindah obat lain. Pindah obat lain tak sembuh, pindah lagi obat yang ketiga. Begitulah dia. Akhirnya, maaf, obat disalahkan. Ya, kan akhirnya obat disalahkan. Jadi sah pada saat tak sembuh, sah. Kenapa? Ada ta'thir, dia tak memberi bekas. Yang menyembuhkan bukan obat secara akidah. Yang menyembuhkan hanya sama itu. Air tak menghilangkan haus, nasi tak mengenyangkan, obat tak menyembuhkan. Pengaruh itu semuanya datang dari Allah. Ini akidah ni. Masuk dalam la ilaha, tidak ada yang menyembuhkan illallah kecuali Allah. Tidak ada yang mengenyangkan illallah kecuali Allah. Tiada menghilangkan haus illallah. Baru faham tauhid ni. Hari-hari selama ini kita syirik kepada Allah. Gimana kita nak meninggal? Mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah, tapi hari-hari syirik. Ya, hari-hari kita syirik. Jadi kalau kita berobat, ikhtiar, cari merujuk kepada ahlinya, datang ke dokter. Ingat, terbetik di hati, bukan dokter menyembuhkan, bukan obat menyembuhkan, tapi dengan izin Allah. Tapi yang kita datang ini orang-orang yang ahli dalam bidangnya, boleh. Tapi dokter pada titik tertentu tak mampu dia. Ujung-ujungnya dibilang apa? Sabar ya Pak. Kau Bapak sabar, rileks pikiran, itu akan membantu kesembuhan. Itu jalan terakhir itu dah. Tak ada lagi obat. Bapak sabar, jangan fikir macam-macam, itu membantu kesembuhan. Macam kemarin yang COVID ni. Kenapa saya bilang kemarin? Sekarang dah redah dah. Ya kan? COVID tu. Yang membantu kesembuhan bukan obat. Tapi doktor bilang, ingat, rileks pikiran, jangan terbebani. Yang ustaz serahkan kepada, kan begitu. Maka saya beri motivasi sama jamaah yang kena COVID. Ingat, COVID tak mematikan. COVID itu Allah ciptakan. Virus itu punya Allah. Biar tenang. Hati ini kalau tenang, itulah kesembuhan sebenarnya. Yang ketakutan ni, yang ketakutan tu yang banyak penyebab. Ya, jadi mau paham betul ni.
Jadi letaknya akidah tu mantap betul. Maka malam nisfu Sya'ban, orang datang baca Yasin 3 kali. Ada bawa air? Ada kan bawa air? Ngomonglah. Orang yang tak faham tauhid ni ngomong. Apa tu bawa air? Diletakkan baca Yasin, nanti diminum. Syirik kata dia. Syirik pula. Kita meletakkan air, dibacakan Al-Quran, rahmah Allah turun, mudah-mudahan itu air mengandung berkah dari Al-Quran. Minum, badan sehat. Ingat, apakah Yasin yang menyembuhkan? Tidak. Kita tidak bilang begitu. Sama juga kita pergi ke dokter. Kalau terbetik di hati dokter menyembuhkan, obat menyembuhkan, syirik kita itu. Sama. Jadi kalau saya datang kepada ulama, air putih saya letakkan, dia baca Al-Fatihah, minum, sembuh. Bukan ulama itu yang menyembuhkan. Bukan air itu yang menyembuhkan. Itu terjadi dengan izin. Jadi Al-Fatihah dibacakan ulama yang membacakan, itu namanya wasilah, perantara saja. Datang ke dokter, minum obat sembuh, itu namanya wasilah, perantara saja, sebab-sebab. Tapi pada titik tertentu doktor angkat tangan, penyakit semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ujung-ujung doktor bilang, udahlah bu, bapak jangan lagi pantang-pantang. Kasih dia mau makan apa yang dia mau makan. Itu isyarat dah. Isyarat apa tu? Doktor angkat tangan dah. Makan je lah apa yang mau dimakan. Jangan lagi pantang-pantang sudah. Angkat tangan dah. Situlah titik tertentu tak mampu dah doktor dah. Saya punya keluarga juga begitu. Pergilah. Duit habis pak. Duit 400 juta berobat habis. Terakhir pergi ke Kuching. Kelebihan di Kuching itu dokternya, dia terbatas pemahaman dia. Dia ngaku itu. Ini kalau dioperasi ada masalah di otak dia. Kalau operasi pak tidak dijamin berhasil atau tidak. Ngaku oleh dia. Sudah, ini suami ibu bawa pulang saja. Bawa pulanglah. Kalau dioperasi tak dijamin. Bawa. Habis duit 400 juta untuk berobat. Alhamdulillah pulanglah ke rumah. Doktor bilang apa? Hiburlah dia dalam sebulan ni. Sebulan. Dalam waktu sebulan ini kerana kondisi semakin berat, semakin berat, semakin berat, maka hiburlah dia. Ya, suruh dia makan apa saja silakan. Ternyata panjang umur 6 bulan. 6 bulan baru meninggal. Prediksi doktor sebulan ya, meleset lagi. Jadi susah memang masalah ini. Kuda penyakit semakin berat, ketentuan ajal datang, situlah tak bisa lagi dah ngaku lah kita dah. Ya, angkat tangan sudah. Semuanya kembali kepada tauhid. La ilaha illallah. Itulah akidah yang paling tinggi. Inilah zikir yang paling tinggi. Mantap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini diberi perumpamaannya, hukum adat dibagi 4, wujud dengan wujud, ada dengan ada. Ini istilah saja, sebenarnya sama yang saya jelaskan. Ada dengan ada kenyang sebab ada makan. Hukum adat, ada kenyang, ada makan. Yang kedua, adam dengan adam. Adam ingat pakai ain. Tiada dengan tiada. Tiada kenyang sebab tiada makanlah. Tidak kenyang, berarti tak ada makan, ini hukum adat. Yang ketiga, wujud dengan adam. Ada dengan tiada. Ada lapar sebab tiada makan. Lapar, tak makan. Adam dengan wujud.
tiada dengan ada. Tiada lapar sebab ada makan. Tak lapar karena ada. Ini kalimat-kalimat saja. Intinya apa? Ini hukum adat. Ada makan, berarti ada kenyang. Tiada makan, berarti lapar. Itu hukum adat. Tapi ingat, kenyang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang haus datang dari Allah. Ya, harus dipahami. Kemudian api juga begitu. Hukum adat ni api. Api membakar. Diulangi lagi, disulut dengan api terbakar. Kayu disulut terbakar. Kertas disulut terbakar. Orang pun juga bisa hangus terbakar. Dihukumkanlah hukum adat, api membakar. Tapi ingat, la ta'thir, dia tak memberi bekas. Yang membakar adalah Allah. Mana dasarnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Masuk dalam api. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kau dingin, beri keselamatan kepada Ibrahim. Dingin Nabi Ibrahim dalam api, tak hangus. Ingat nih, akidah Nabi Ibrahim bawa akidah yang luar biasa. Dia tenang. Jibril datang. Dalam hadis Nabi, Jibril datang. Ya Ibrahim, apakah perlu aku bantu untuk mengeluarkan engkau dari api? Kata Ibrahim, aku tak usah ngomong. Dia telah tahu kebutuhan aku. Kata Ibrahim, aku tak perlu mengungkapkan, Allah sudah tahu keadaan aku. Cubalah kita punya akidah macam itu. Jadi Nabi kita. Kalau ada akidah macam ini seperti Nabi dah kita ni. Ya. Ini kehebatan akidah itu. Ini akidah yang diajar Nabi kita Muhammad SAW. Karena sumber hukum kan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tapi orang banyak kagum dengan Nabi Ibrahim. Saya lebih kagum lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu perang Hunain, Pak, perang Hunain itu musuh buat pagar api, tak bisa menerobos nih, dia pagar api. Kata sahabat, aku melihat Nabi berdiri, dipandangnya api itu. Sahabat mandang Nabi, mandang api. Perlahan-lahan api itu padam. Padam, kemudian dapat menerobos menyerang musuh. Dalam hadis kata ulama, kalau Nabi Ibrahim masuk dalam api dan tak terbakar, Rasulullah tak sempat masuk, sudah padam dah. Nah, itu Rasulullah SAW. Nabi itu kelebihannya di atas rata-rata Nabi yang lain. Ya. Nabi Musa memukul tongkat dengan batunya, keluar air. Air keluar dari batu, Pak. Anas bin Malik mengatakan, kami dalam peperangan, kemudian masuk waktu salat, sahabat kekurangan air, Nabi merentangkan tangan. Hadis sahih. Keluar air dari jari Rasulullah SAW. Kata Anas, sahabat berwudu 300 lebih. 300 lebih, Pak. Maka ulama telah sepakat, tidak ada air yang paling mulia kecuali air yang keluar dari jari Rasulullah SAW. Mana mulia? Jasad Nabi ke batu? Mana mulia, Pak? Jasad Nabi lebih mulia daripada batu. Maka air yang keluar dari jasad Nabi tentu lebih mulia daripada air yang keluar dari batu. Oh, banyak Al-Quran menyebutkan tentang kelebihan Rasulullah SAW. Ini akidah. Tolong fahamkan, api berulang-ulang membakar, hukum adat, kebiasaan, tapi tidak memberi bekas. Allah lah yang membakar pada hakikatnya. Coba nanti pulang ke rumah, buka kompor gas, letakkan kelingking, insya Allah terbakar.
Karena keyakinan kita belum macam Nabi Ibrahim. Tapi Pak ingat, kuda ilmu ini kita bakar, satu titik tertentu kita menemui hal seperti ini, tidak ada lagi tempat tawakal full kepada Allah, bisa muncul. Bisa muncul. Orang masuk ke laut mati apa? Hah? Tapi Nabi Yunus tak mati. Tak mati Nabi Yunus. Bahkan dalam perut ikan selamat. Nah, tuan paham kan ni? Laut tak mematikan. Kalau sudah kita 100% tawakal kepada Allah, tak ada pilihan lagi, keselamatan bisa muncul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman saya mengajak jemaah mantapkan tauhid, pahami dan amalkan la ilaha illallah. Pelan-pelan iman kita akan diangkat oleh Allah SWT, ditingkatkan. Nah, mau pelan-pelan gitu. InsyaAllah. Belajar ni ilmu, tapi amalan itulah yang menjadikannya. Ilmu tak diamalkan tak jadi. Ya, amal itu yang menjadikannya. Nah, begitulah dikiaskan dengan yang lain. Ya, tolong pahami, ini akidah. Ya, akidah insyaAllah. Mudah-mudahan akidah kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama tidak sembarangan ni. Definisi dibuat ulama ini setelah mempertimbangkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Kalau kita belajar tauhid seperti saat ini, mungkin kita juga akan bisa memahami apa yang Pak Ustadz sampaikan. Belum tentu juga walaupun kita belajar pada saat ini, kadang-kadang manusia ini terlupa Pak Ustadz. Salah satu contoh tadi Pak Ustadz sampaikan, kalau makan kenyang. Tapi ada terbesit dalam kita nih, contoh saya ambilkan contoh saja Pak Ustadz. Misalkan ini panas, coba saya minum air, es, akan hilanglah haus itu. Ini akan terjadi pada saya diri sendiri, mungkin pada saudara-saudara kita ataupun anak kita Pak Ustadz. Ini tidak terlepas, memang kalau kita belajar tauhid, inilah makna seperti itu apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bahwa kita harus secara rutinitas seperti itu gitu, supaya kita memang akan kembali bahwa semuanya itu adalah dari ketentuan Allah. Salah satu contoh lagi Pak Ustadz, kalau kita makan, makanan ini nyaman, dengan tidak sadar kan berarti kita ini kan syirik juga Pak Ustadz. Inilah yang perlu kita belajar pada saat ini, supaya kita juga akan apapun yang pernah terjadi, mungkin kalau iman kita tinggi, kita akan cepat kembali pada apa yang Pak Ustadz sampaikan. Tapi kalau kita lengah, kita tidak sadar walaupun kita belajar, tetap juga akan timbul walaupun itu syiriknya kecil Pak Ustadz. Itu mungkin pencerahan seperti ini ke depan mungkin kita akan lebih bermanfaat. Ilmu tahap awal, amalan untuk meyakini apa yang telah kita pahami. Apa yang telah kita pahami. Ya. Makan. Tadi kita belajar, begitu makanan nyaman, kita nampak. Nampak, tak masalah. Memang waktu itu Allah beri rasa nyaman dan nampak. Yang penting dalam keyakinan, jangan beranggapan nasi itu yang mengenyangkan. Saya mau beritahu jamaah, rasa nyaman itu dari mana? Rasa nyaman yang bukan punya kita. Tanya orang sakit itu, ada rasa? Semuanya pahit. Kambing itu pun pahit. Yang macam-macam rasanya pahit orang sakit itu. Ini saya ceritakan Yusuf, ya Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj itu termasuk dia gubernur kejam, zalim. Orang takut dengan dia. Lalu dia kalau makan itu tidak mau sendiri Pak, minta dikawal kan. Tapi tak mau dikawal, dia perjalanan pergi pasang kemah, dia mau makan, istirahat. Siap, semua masang tenda rapi sudah, rentangkan makanan. Kata Hajjaj,
aku tak mau makan kecuali ada menemani. Gitu. Carilah orang. Dicari di dusun desa, ketemu seorang hamba Allah, dipanggil. Pak, Tuan, kata, si Fulan, tuanku ingin bertemu, kata, gubernur ingin ketemu. Pergilah dia. Pergi. Dia pikir ada apa ni? Cuma untuk menemani makan. Silakan duduk, kata Hajjaj. Temani aku makan. Makan malulah, gubernur makan. Pastilah nyaman. Nah, ya kan? Pak Lurah yang makan nyaman. Apa ke gubernur? Nah, begitu direntangkan makan, apa kata tamu itu bilang? Mohon maaf Tuan, kata dia. Saya telah memenuhi undangan yang lain, kata dia. Undangan siapa? Undangan Tuhan semesta alam, kata dia. Apa maksudmu? Hari ini saya puasa, kata dia. Puasa dia. Hajjaj ya, sedikit tak terima, tersinggung. Gubernur, malah gubernur kejam lagi. Tersinggung dia dibuat begitu. Dia bilang, ingat, ini makanan yang kau pandang ini, mungkin seumur hidup kau tak pernah makanan selezat ini, kata dia. Nah, sombong tu Pak, gubernur gitu dia. Jadi kalau ada gubernur sombong wajar. Yang tak wajar tu orang miskin sombong. Itu tak wajar. Dia tamu tu luar biasa. Dia bilang apa? Kelezatan itu hanya di lidah. Kalau lewat dari lidah, tak lezat lagi. Ini kan rasa ni Pak. Masuk kerongkongan ke bawah, tak ada rasa lagi. Gitu kan ya. Jadi orang kalau dekat sama Allah, rasa tak pengaruh lagi dah. Mau nyaman ke tak nyaman ke. Makanya kami itu Pak, waktu datang guru kami dari Sukabumi, kami sambut di bandara, di rumah wakil talqin Ustaz Nur tu penuh dah Pak. Udang galak goreng, ayam bakar, gulai kambing, buah-buahan, kami siapkan tu. Masya Allah. Begitu datang kami bawa ke rumah Ustaz Nur, pakai bahasa Sunda ada yang ngomong dengan Ustaz Nur. Mintalah, bacakan doa, ambil makan, baca doa. Dia doakan dia. Selesai baca doa, silakan Kiai. Kata dia, ana shaim, kata dia. Saya lagi puasa, kata dia. Allah Akbar, makanan nyaman macam itu Pak. Kalau kita goyang Pak, saya ya goyang. Puasa dia, padahal dia musafir. Puasa dia. Itulah sama ucapan dia tu. Nyaman tu di lidah, kata dia. Ini ilmu kalau sudah sampai kuat keyakinannya, rasa tak pengaruh lagi. Nah, kita kalau nyaman goyang, goyang. Nah, kembali kepada kisah tadi itu. Jadi tamunya Hajjaj menyatakan nyaman itu cuma di lidah, kata dia. Lewat kerongkongan tak nyaman lagi. Dia bilang apa? Satu lagi bertanya. Kamu kan puasa sunnah. Hari ini kau batalkan, besok, lusa atau kapan boleh kau puasa lagi. Saran dari Hajjaj. Tamu tu jawab, Tuan bisa menjamin saya umur saya sampai besok? Bisa Tuan menjaminnya? Tak berani dia. Dia kena ada belajar agama. Walaupun sekejam-kejam gubernur, kalau masalah umur angkat tangannya, itu hak Allah. Kalau masalah itu dia bilang, aku angkat tangan, aku tak berani. Kalau Tuhan tak bisa menjamin umur saya sampai besok lusa, kenapa Tuhan memastikan saya harus buka hari ini, kata dia. Dah ngaku Hajjaj. Tak bisa marah, ditinggal, kata dia. Mohon maaf, kata dia, pergi dia.
Begitulah orang-orang dekat sama Allah. Seperti itu amalannya. Kalaulah orang dusun seperti itu keyakinannya, coba bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah simple Pak, paling mudah Nabi itu. Aisyah mengatakan, Nabi datang ke rumahku, dia tanya, hal indaka syai'? Adakah sesuatu yang bisa aku makan? La, tidak ada. Oh, kok begitu, aku puasa, kata Nabi. Nabi naik ke rumah istrinya pagi-pagi, tanya, ada yang dibesir makan? Tidak ada ya Rasulullah. Kok begitu, aku puasa, kata Nabi. Puasa langsung. Tak ada mengeluh. Coba kita pulang ke rumah jam 11, perut lapar. Nanya istri, dah siap belum? Belum. Kira-kira apa Pak? Maka Nabi hidup tak pernah marah dia. Apapun yang terjadi dia tahu aturan Allah. Dan termasuk sini Nabi kuat. Hatinya kuat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Saya bilang dari diri Nabi itu ilmu Pak semuanya. Ilmu pada Rasulullah. Tauhidnya kuat. Ya, tauhidnya kuat. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi setelah ada ilmu, amalkan pelan-pelan. Cara mengamalkannya la ilaha illallah nih Pak. Hantamkan la ilaha illallah. Perbanyak dia. Nanti iman naik. Iman naik, keyakinan kuat. Keyakinan kuat, itu tadi muncul. Air tak menghilangkan haus, nasi tak mengenyangkan, obat tak menyembuhkan, semuanya dengan izin. Baru muncul tu. Pelan-pelan amalkan.